Shalom, selamat pagi saudara-saudara sekalian dimanapun berada. Kami dari Gereja Masehat hari ke-7 Yosodipuro akan menyampaikan renungan singkat yang boleh menguatkan iman percaya kita di dalam kita menjalani segala aktivitas kita sepanjang hari ini. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Maha besar Engkau Tuhan Allah Bapa, Bapa Maha Pencipta, Bapa yang menyayangi kami, Bapa yang senantiasa memelihara kami dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau telah memberkati kami sepanjang malam, boleh kami beristirahat dengan baik. Biarlah sepanjang hari ini kami memohon padamu, Tuhanlah melihara kami, memberkati kami. Ampuni segala dosa kami Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adapun judul renungan singkat pagi ini akan saya sampaikan adalah berhenti khawatir. Firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Petrus 5 ayat 7 yang berbunyi sebagai berikut. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Mengapa kita bangun tidur di pagi hari? Karena kita begitu yakin bahwa matahari pasti terbit dari timur. Sehingga kita langsung berbenah diri siap melakukan segala aktivitas kita sepanjang hari tanpa sedikit pun merasakan dalam pikiran kita bahwa jangan-jangan matahari tidak terbit atau jangan-jangan matahari terbit dari barat. Sama sekali kita tidak berpikir seperti itu. Kita begitu yakin bahwa matahari adalah terbit dari timur. Keyakinan kita akan matahari selalu terbit dari timur adalah karena kita percaya semua itu ada yang mengaturnya. Siapa yang mengatur? Tidak lain adalah Allah Sang Pencipta langit dan alam semesta ini, yakni Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi mengapa bila kita berurusan dengan kebutuhan kita sehari-hari, seperti makan, minum, pakaian, dan urusan kehidupan kita sehari-hari lainnya, kita menjadi begitu khawatir? Bukankah kehidupan kita juga sudah diatur oleh pribadi yang sama yang mengatur peredaran tata surya kita? Mengapa kita takut dan khawatir? Tuhan kita bukan Allah yang menciptakan kemudian membiarkannya begitu saja, tetapi Dia juga adalah Allah yang memelihara ciptaannya. Kekhawatiran berarti kita tidak percaya bahwa Allah sanggup untuk memelihara kehidupan kita. Bila kita khawatir tidak bisa makan, tidak bisa minum, atau bahkan tidak bisa berpakaian, berarti kita tidak percaya bahwa Allah sanggup untuk mencukupi segala kebutuhan kita. Bukankah punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung, Mazmur 50 ayat 10, bukankah kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas, demikian firman Tuhan semesta alam. Bila kita khawatir tentang masa depan, berarti kita tidak percaya bahwa Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang yang Maha Kuasa. Wahyu 1 ayat 8. Bukankah Allah telah membuat rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu? Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukanlah rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari atau masa depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11. Bila kita khawatir tentang sakit atau penyakit yang sedang kita derita, berarti kita tidak percaya bahwa Tuhanlah yang menyembuhkan engkau, yang tertulis dalam Keluaran 5 ayat 26. Bukankah oleh bilur Yesus kamu telah sembuh? 1 Petrus 2 ayat 24. Bila kita hidup dalam kekhawatiran seperti kita dikejar-kejar sesuatu, ketakutanlah yang sebenarnya yang sedang mengejar-ngejar kita. Semakin kita khawatir, maka semakin besar pula peluang ketakutan kita untuk menjadi kenyataan. Jadi perlu saya garis bawahi di sini, semakin kita khawatir, sebenarnya peluang ketakutan kita lah yang akan besar dan itu akan menjadi kenyataan. Ada 3 alasan mengapa kita tidak boleh atau tidak perlu khawatir. Bisa kita baca dalam Lukas 12 ayat 22, yaitu yang pertama, khawatir adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan atau melawan perintah Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus tidak menghendaki kita khawatir. Jadi sekali lagi, Tuhan Yesus tidak menghendaki kita khawatir. 2, kekhawatiran menunjukkan ketidakpercayaan kita kepada Bapa kita yang di surga yang memelihara kita. Bagaimana perasaan Bapa kita jika anak-anaknya tidak percaya akan pemeliharaannya? 3, kekhawatiran hanya menambah berat beban pikiran yang akhirnya dapat mendatangkan depresi. Depresi antara lain adalah gangguan jiwa pada seseorang yang ditandai dengan perasaan yang tidak baik
seperti muram, sedih, perasaan tertekan, dan juga menimbulkan berbagai penyakit. Lalu bagaimana jalan keluar dari kekhawatiran itu? Firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat 7 mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Ini suatu hal yang sangat istimewa, namun sayangnya banyak orang Kristen tidak percaya memanfaatkan kebenaran itu dalam kehidupannya. Firman Tuhan dalam kitab Filipi 6 ayat 6 dan 7 mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dengan doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, berhentilah kita menjadi khawatir bila kita ingin hidup kita dalam ketenangan. Berhentilah khawatir bila ingin hidup kita dipelihara oleh Tuhan. Serahkanlah semua, bukan sebagian, tetapi semua kekhawatiran kita itu kepada Allah yang pasti memelihara hidup kita. Sebab selama kekhawatiran masih ada di tangan kita, maka Allah tidak bisa berbuat apa-apa bagi kita. Sekali lagi, serahkanlah kekhawatiran kita pada Dia dan Allah akan bertindak bagi kita. Iman tidak mengenal kekhawatiran. Inilah renungan singkat yang saya sampaikan pagi hari ini. Semoga berguna bagi kehidupan kita. Dan Tuhan akan memelihara kita sepanjang hari ini, begitu pula sepanjang kehidupan kita. Dalam nama Yesus saya bawakan firman ini, Tuhan memberkati kita. Haleluya, amin.